Di sebuah malam yang dingin di kota Bekasi, tahun 2019, suasana di rumah Fitri penuh dengan tawa dan canda. Sekelompok teman dekat berkumpul di ruang tamu yang hangat, ditemani secangkir kopi dan cemilan ringan. Cahaya lampu neon yang temaram menerangi wajah-wajah mereka yang penuh semangat. Di tengah obrolan santai, tenang, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, Rudy, teman yang dikenal paling petualang di antara mereka, tiba-tiba melemparkan ide yang tak terduga. Guys, gimana kalau kita pindahin tempat ngopi ke Gunung Salak? Ujar si Rudy dengan senyum lebar. Matanya berbinar, penuh semangat. Ide itu terdengar seperti lelucon di tengah malam yang sudah mulai larut. Namun ada suaranya menunjukkan bahwa ia serius. Fitri yang sedang menyandarkan tubuhnya di sofa langsung menoleh dengan ekspresi kaget. Hah? Serius bro? Sekarang? Ini udah jam 10 malam, kata si Fitri, suaranya bercampur antara candaan dan ragu. Ia memandang Rudy dengan alis terangkat, mencoba mencari tahu apakah ini hanya gertakan atau rencana sungguhan. Andi yang duduk di sudut ruangan sambil memainkan ponselnya langsung menyambar. Wah, seru itu. Ayo Fit, kita coba. Gua udah tahu jalurnya, gampang kok, katanya dengan penuh percaya diri. Andi adalah pendaki berpengalaman di antara mereka. Ia pernah 2 kali mendaki Gunung Salak dan selalu membanggakan pengalamannya itu. Bagi Andi, mendaki adalah cara untuk melarikan diri dari rutinitas kota yang membosankan. Fitri memandang Andi dengan skeptis. Yakin bro, dadakan gini? Malam-malam pula? Gak ngeri apa? Tanyanya, nada suaranya mencerminkan keraguan yang mulai merayap di hatinya. Gunung Salak meski tidak setinggi gunung-gunung besar seperti Gunung Gede atau Gunung Rinjani, terkenal dengan cerita mistisnya. Banyak pendaki yang berbagi pengalaman aneh, mulai dari suara misterius hingga penampakan yang sulit dijelaskan. Andi tertawa, mengangguk penuh keyakinan. Gampang lah Fit, gua udah 2 kali ke Salak, santai aja, ikut gua. Lo gak bakal nyesel, kata si Andi, mencoba meyakinkan si Fitri. Ia bahkan mulai menceritakan pengalaman pendakian sebelumnya, tentang jalur yang mudah dan pengalaman yang menakjubkan di puncak. Namun tidak semua teman setuju dengan ide gila ini. Dika yang selama ini hanya mendengarkan sambil mengunyah keripik, menggelengkan kepala. Gue sih pas, dadakan gini, ngeri lah. Salak katanya mistis bro, banyak cerita aneh di sana. Gue gak mau ikut, ujar si Dika dengan wajah yang sedikit pucat. Dika dikenal sebagai yang paling penakut di antara mereka, selalu menghindari resiko yang tidak perlu. Fitri masih ragu. Di satu sisi, ia penasaran dengan petualangan yang ditawarkan oleh Andi. Ia belum pernah mendaki Gunung Salak, dan rasa ingin tahunya itu mulai menggelitik. Di sisi lain, cerita-cerita mistis yang pernah ia dengar tentang gunung itu membuat bulu kuduknya berdiri. Lo beneran yakin, Di? Gak apa-apa di sana? Tanyanya lagi, mencoba mencari kepastian. Andi mengangguk dengan mantap. Serius, Fit. Gua bakal jagain lo. Kalau lo takut, pegangan sama gua aja. Tenang kok, aman kok. Candanya membuat teman-teman lain tertawa. Tawa itu sedikit meredakan ketegangan di ruangan, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan Fitri. Setelah diskusi singkat, rasa penasaran si Fitri itu akhirnya mengalahkan ketakutannya. Ya udah deh, berdua aja Di. Tapi lo yang jagain gue ya, katanya sambil menunjuk ke arah Andi, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum. Rudy dan yang lain memutuskan untuk tidak ikut. Sebagian karena takut, sebagian karena merasa rencana ini terlalu dadakan atau mendadak.
Malam itu, tanpa persiapan matang, Fitri dan Andi mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka hanya membawa perlengkapan dasar, jaket tebal, senter, air minum, dan beberapa cemilan. Tidak ada tenda, tidak ada logistik yang lengkap, hanya semangat petualangan yang membakar. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam satu suro, malam yang dianggap sakral dalam tradisi Jawa. Malam yang diyakini penuh dengan energi mistis dan kejadian-kejadian tak wajar. Sebelum berangkat, Fitri sempat memandang ke arah cermin di ruang tamu. Bayangannya sendiri nampak asing malam itu, seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya dari balik kaca. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin cuma capek, gumamnya dalam hati dia. Lalu buru-buru keluar mengikuti Andi yang sudah menyalakan motornya. Pukul 12 malam, jalanan di situ sudah mulai sepi. Hanya sesekali lampu kendaraannya lewat, memecah kegelapan. Fitri duduk di belakang Andi, memeluk jaketnya erat-erat untuk melawan udara dingin yang menusuk tulang. Motornya melaju dengan kencang menuju base camp Gunung Salak, melewati jalan-jalan kecil yang dikelilingi sawah dan perkampungan yang sepi. Suara mesin motor bercampur dengan deru angin, menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Fit, lo gak takut kan?" tanya si Andi, sambil tetap fokus menyetir. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada kecil yang menunjukkan ia juga merasakan ketegangan. Fitri menggenggam pegangan motor lebih erat. "Takut sih, tapi penasaran juga. Lo bilang gampang, jadi ya gue percaya sama lo," jawabnya, meski suaranya sedikit gemetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat cerita Andi tentang pendakian sebelumnya yang berjalan lancar. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Perjalanan dari Bekasi ke base camp Gunung Salak memakan waktu sekitar 3 jam. Jalanan yang mulanya itu ramai, perlahan mulai berubah menjadi sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan mereka terbatas. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, dan sesekali Fitri merasa seperti ada bayangan bergerak di pinggir jalan. "Di, lo yakin jalannya bener?" tanya si Fitri. Suaranya hampir tenggelam oleh debu angin. "Yakinlah, gue udah lewat sini 2 kali, santai aja," jawab si Andi. Meski ia sendiri mulai melirik ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu di kegelapan. Akhirnya sekitar pukul 3.30 dini hari, mereka tiba di base camp Gunung Salak. Bangunan base camp nampak sederhana, hanya sebuah pos kecil dengan beberapa lampu redup yang menyala. Seorang petugas, pria parubaya dengan wajah lelah, menyambut mereka dengan ekspresi ragu. "Bang, kita daftar dulu ya?" tanya si Fitri, mencoba bersikap ramah meski tubuhnya mulai terasa lelah. Petugas itu memandang mereka dari atas hingga bawah. Alisnya sedikit berkerut. "Cuman berdua? Yakin? Biasanya minimal 3 orang lu. Salak ini gak main-main," katanya dengan nada suara yang penuh peringatan. Ia mengeluarkan buku tamu dan mulai mencatat nama mereka. Andi menjawab dengan santai. "Tadinya sih mau 3 bang, tapi teman kita batal di jalan. Gak apa-apa kan? Saya sudah 2 kali kesini." Ia tersenyum lebar, mencoba menunjukkan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Petugas menghela nafas panjang lalu mengangguk. "Ya udah, hati-hati ya. Kalian berdua doang yang daftar hari ini," kata si petugas itu sambil menyerahkan buku tamu untuk ditandatangani. Fitri menoleh ke Andi sedikit cemas. "Di, tumben sepi ya? Kok cuman kita?" tanya si Fitri, suaranya pelan. Biasanya
Basecamp Gunung Salak itu ramai dengan pendaki, terutama di akhir pekan. Tapi malam ini suasananya terasa terlalu sepi, hampir tidak wajar. Andi hanya mengangkat bahu. "Mungkin nanti siang ada yang nusul. Santai aja, Fit, gak usah takut," kata si Andi, meski matanya juga mulai menunjukkan sedikit keraguan. Setelah beristirahat sejenak di base camp, mereka memutuskan untuk memulai pendakian pagi itu juga. Pukul 9 pagi, langit masih cukup cerah meski awan mendung mulai menggantung di kejauhan. Fitri dan Andi memulai langkah mereka menuju pos rimba, jalur yang dikatakan Andi sebagai jalur mudah untuk pemula seperti Fitri. Namun, tanpa mereka sadari, udara di sekitar mereka mulai terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Seolah-olah gunung itu sedang mengawasi setiap langkah mereka. Perjalanan menuju pos rimba memakan waktu sekitar 1 jaman. Jalur pendakian awalnya ya cukup landai, dikelilingi pepohonan lebat dan suara burung yang sesekali terdengar. Fitri yang baru pertama kali mendaki Gunung Salak terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya. Namun, begitu mereka tiba di pos rimba, suasananya itu berubah. Cuaca yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi mendung. Awan gelap menggantung rendah, dan udara terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduk Fitri berdiri. "Andi, lo ngerasa gak sih? Kayak ada yang aneh," ujar si Fitri, suaranya pelan, hampir berbisik. Ia berhenti sejenak, memandang ke sekeliling. Pohon-pohon di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih gelap, seolah-olah menutup mereka dari dunia luar. Andi yang berjalan di depan sambil membawa carrier besar, menoleh dengan ekspresi santai. "Aneh apaan? Lo kebanyakan mikir, Fit. Ini cuman mendung doang," kata si Andi, mencoba meredakan ketegangan. Namun, Fitri bisa melihat sedikit keraguan di matanya, meski Andi berusaha menyembunyikannya. Fitri mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin mereka melangkah menuju pos Bajuri, semakin kuat firasat buruknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Langkah yang pelan tapi jelas, seperti seseorang yang mengikuti mereka. "Di, lu dengar gak? Kayak ada yang ngikutin," tanya si Fitri, suaranya mulai panik. Ia berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapapun di belakang mereka. Hanya dedaunan yang bergoyang ditiup oleh angin. Andi di situ berhenti juga, mendengarkan dengan seksama. "Wah, gak apa-apa, Fit. Mungkin cuma daun atau angin," jawab si Andi. Tapi nada suaranya tidak seyakin sebelumnya. Ia melirik ke belakang, seolah ingin memastikan sendiri bahwa tidak ada yang mengikuti. Fitri mencoba menenangkan diri, tapi perasaan diikuti itu tidak hilang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ia melirik ke samping dan jantungnya hampir berhenti. Di balik salah satu pohon besar, ia sekilas melihat sosok putih, tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu berdiri diam, wajahnya tidak jelas, tapi auranya membuat tubuh Fitri merinding. "Astagfirullah, Di, ada apa itu?" seru si Fitri dalam hati. Tapi ia menahan diri untuk tidak memberitahukan kepada Andi, takut membuatnya panik. "Lu kenapa, Fit? Pucat banget," tanya si Andi, memerhatikan wajah Fitri yang tiba-tiba memucat. Gak apa-apa, cuma capek aja," jawab si Fitri, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ia terus melangkah, tapi matanya itu sesekali
melihat atau melirik ke samping. Takut sosok itu muncul lagi. Pohon-pohon di sekitar mereka terasa semakin menyeramkan, seolah-olah setiap dahan menyimpan rahasia yang tidak ingin mereka ketahui. Perjalanan menuju pos Bajuri terasa semakin berat. Jalur mulai menanjak dan kabut tipis mulai turun, membuat pandangan mereka terbatas. Fitri terus merasa diikuti oleh sosok putih itu. Kadang ia muncul di sisi jurang, kadang di balik pohon. Selalu dengan aura yang membuat tubuhnya itu terasa panas dan merinding sekaligus. Setiap kali ia mencoba memastikan, sosok itu menghilang, seolah-olah bermain-main dengannya. "Di, lo beneran apa? Gak ngerasa apa-apa?" Fitri bertanya lagi tuh pada Andi, untuk kedua kalinya. Suaranya mulai putus asa. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur nafas yang mulai tidak beraturan. Andi hanya menggeleng, tapi matanya mulai menunjukkan keraguan. Ya Tuhan, Fit. Lo itu bikin gue parno ya. Gak ada apa-apa lah. Yang ikutin apaan sih? Kata si Andi, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Fitri tidak menjawab. Dan tiba-tiba dari kejauhan, ia mendengar suara raungan yang dalam dan mengerikan. Itu suara harimau. Jantung mereka hampir berhenti. "Di, lo dengar itu kan? Harimau, bro," seru si Fitri. Kali ini tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia meraih lengan Andi, tubuhnya gemetar. Andi mengerutkan kening, mendengar dengan seksama. "Harimau? Mana? Gue gak dengar apa-apa kok," katanya. Tapi nada suaranya mulai goyah. Ia melirik ke arah hutan yang gelap, mencoba mencari sumber suara yang Fitri dengar. Fitri tahu itu bukan halusinasi. Suara itu terlalu nyata, terlalu dalam, seolah-olah datang dari sesuatu yang besar dan kuat. Ia teringat cerita tentang harimau jadi-jadian di Gunung Salak. Makhluk mistis yang konon muncul untuk menakuti pendaki yang tidak menghormati gunung. Mungkin ini sambutan buat gue yang baru pertama kali kesini, pikir si Fitri, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungnya terus berdegup kencang. Saat mereka tiba di pos Bajuri, sosok putih itu tiba-tiba menghilang. Fitri merasa lega sejenak. Nafasnya mulai teratur kembali. Mungkin dia cuma ngikutin sampai sini, gumamnya dalam hati. Tapi ia tahu hanya harapan kosong. Hutan ini di sekitar mereka terasa semakin sunyi, seolah-olah menunggu sesuatu yang lebih mengerikan. Hujan mulai turun saat mereka mendekati pos puncak bayangan. Trek yang licin dan kaki si Fitri itu yang mulai bermasalah membuat mereka memutuskan untuk berhenti di HM44, sebuah titik di tengah jalur yang cukup terbuka untuk mendirikan tenda. Andi yang biasanya penuh semangat mulai terlihat lelah. "Fit, kita bikin tenda di sini aja ya. Kalau lanjut, kita bakal trekking pas maghrib, ngeri," ujar si Andi. Wajahnya serius untuk pertama kalinya. Fitri melihat ketegangan di wajahnya. Fitri hanya mengangguk setuju. "Ya udah, cepetan bikin tenda. Hujan gini capek banget," katanya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia ingin segera beristirahat, berharap malam ini akan berlalu tanpa kejadian aneh. Saat mereka mendirikan tenda, Fitri mendengar suara kresek-kresek dari atas pohon akasia di dekatnya. Penasaran, ia pun melirik ke atas. Matanya membelalak saat melihat kepala laki-laki dengan mata merah menyala menatapnya dari dahan pohon.
wajahnya pucat tanpa ekspresi, dan yang lebih mengerikan, tidak ada tubuh di bawah kepala itu. Astagfirullahaladzim, serunya dalam hati. Ia buru-buru menunduk, jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar saat membantu Andi memasang tenda. Ia mencoba fokus, tapi sesekali melirik ke atas. Sosok itu masih ada, menatapnya tanpa berkedip. Fit, lu kenapa sih? Pucet banget. Tanya si Andi, mulai curiga dia. Enggak apa-apa, Di. Cepet bikin tenda, udah mau gelap. Jawab si Fitri, suaranya gemetar. Ia tidak ingin Andi tahu apa yang ia lihat. Takut membuat situasi semakin panik. Malam itu, di dalam tenda, Fitri tidak bisa tidur. Bayangan kepala tanpa tubuh itu terus menghantuinya. Suara hujan yang mengguyur tenda bercampur dengan suara angin yang menderu, menciptakan simfoni yang menyeramkan. Tiba-tiba, Andi terbangun, mengigau. Rame banget di luar, Fit. Pusing gue, kata si Andi. Matanya setengah terbuka. Fitri mengerutkan kening. Hah? Rame apaan? Lo mimpi kali ya? Tidur lagi sana. Ujarnya meski hatinya mulai gelisah. Ia mencoba mendengarkan. Tetapi tidak ada suara apapun selain hujan dan angin. Tak lama kemudian, Fitri terbangun jam 3 pagi. Tanpa sebab jelas. Ia merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dan obrolan ramai di luar tenda. Seperti rombongan pendaki yang sedang lewat. Bang, mau summit ya? Panggil si Fitri dari dalam tenda. Berharap itu pendaki sungguhan. Tapi tidak ada jawaban. Suara itu terus terdengar. Penuh tawa dan obrolan. Tapi tidak ada satupun kata yang jelas. Fitri memberanikan diri membuka resleting tenda. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada orang. Hanya suara angin yang bertiup pelan. Belum sempat Fitri pulih dari kaget. Tiba-tiba tenda mereka bergoyang keras. Seperti ada yang mengguncangnya dari luar. Astagfirullah, Di, bangun! Fitri berteriak, mencoba membangunkan Andi. Tapi Andi tetap tertidur nyenyak, seolah-olah tidak mendengar apapun. Di tengah goyangan itu, Fitri mendengar tawa perempuan yang nyaring dari atas tenda. Suara itu dingin, tidak manusiawi, membuat bulu kuduknya gemetar hebat. Ya Allah, kuntilanak! Gumam si Fitri. Mencoba menenangkan diri dengan berzikir dalam hati. Goyangan itu berlangsung selama 5 menitan, lalu tiba-tiba berhenti. Fitri merasa energinya itu tersedot habis. Ia duduk di sudut tenda, memeluk lututnya, berusaha menahan rasa takut yang menguasainya. Besok pagi kita turun, Di. Gue gak kuat, katanya dalam hati, meski Andi masih tertidur. Pagi harinya, saat Fitri menceritakan semua kejadian malam itu, Andi hanya menggeleng. Gue gak ngerasa apa-apa loh, Fit. Cuma dengar suara cewek manggil nama gue pas di rawa-rawa, kata si Andi. Wajahnya mulai menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Fitri melihat Andi yang selalu percaya diri mulai goyah. Fitri menghela nafas. Gue capek, Di. Ayo turun aja. Gue gak mau summit, katanya, suaranya lemah. Tapi Andi bersikeras. Nanggung, Fit. Kita ziarah ke makam Mbah Salak. Deket kok. Ayo sampai puncak dulu, katanya, mencoba menyemangati. Ia yakin ziarah ke makam Mbah Salak yang dianggap sebagai penjaga spiritual gunung akan membawa keberuntungan. Dengan berat hati, Fitri pun akhirnya setuju
Untungnya, selama perjalanan ke puncak tidak ada gangguan. Mereka berziarah ke makam Mbah Salak, menghabiskan waktu sejam di puncak dan memutuskan untuk turun. Fitri merasa sedikit lega, berharap teror malam sebelumnya sudah berakhir. Namun, harapan Fitri pupus saat mereka mulai turun menuju pos puncak Bayangan. Di trek webbing yang licin, Andi tiba-tiba tergelincir dan terguling cukup jauh. Karirnya yang tersangkut akar robek di bagian samping. Fitri berlari mendekati, jantungnya berdegup kencang. "Andi, lo gak apa-apa, Andi?" Dia panik. Andi terengah-engah, wajahnya pucat. "Astagfirullahaladzim, untung gue gak tengkurap, Fit. Kalau gue tengkurap, bisa mati gue, ketusuk akar," kata si Andi, suaranya gemetar. Ia lalu bangkit perlahan, memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang luka serius. Tiba-tiba, Fitri mendengar suara tawa perempuan dari arah jurang. Suara itu sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya, dingin dan menyeramkan. "Di, lu dengar gak? Kuntilanak lagi," seru si Fitri. Tapi Andi menggeleng. Kali ini ia tidak mendengar apa-apa. Di trek rawa-rawa, teror mencapai puncaknya. Fitri dan Andi melihat penampakan yang membuat mereka membatu. Sosok pramugari tanpa kaki, berpakaian seragam dengan skef di leher, muncul di tepi jurang. Wajahnya nampak menangis, dan dia meminta tolong. "Tolong, tolong!" Terdengar jelas di telinga mereka. Matanya memandang mereka dengan tatapan kosong, penuh keputusasaan. "Astagfirullahaladzim," seru mereka berdua. Tubuh mereka membeku setelah beberapa detik. Sosok itu menghilang, tapi getaran ketakutannya masih terasa di tubuh mereka. Andi yang sudah mulai lemas berkata, "Fit, kita lari aja turunnya. Gue gak kuat, Fit." Fitri mengangguk, tapi kaki mereka yang lelah membuat mereka hanya bisa berjalan pelan. Sosok putih itu kembali mengikuti Fitri, meski Andi tidak melihatnya. "Ada apa sih sama gue? Kenapa dia ngikutin gue doang?" keluh si Fitri dalam hati. Rasa takutnya bercampur dengan kebingungan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang bapak-bapak yang mengaku warga lokal. "Ayo Neng, Pak, saya kasih tahu jalur cepat ke base camp," kata lelaki itu tersenyum ramah. Wajahnya nampak biasa, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Terlalu kosong, terlalu dingin. Dengan harapan bisa cepat sampai, mereka mengikuti pria itu. Tapi saat kabut tebal menyelimuti, pria itu tiba-tiba menghilang. Jalur yang mereka lewati ternyata menuju jurang. "Astagfirullahaladzim, kita mau disesatin," seru si Fitri. Panik dia. Untungnya Andi tetap tenang. "Fit, kita nggak jauh dari jalur utama. Lurus saja, kita balik," kata si Andi, memimpin jalan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Setelah terkejut mengetahui bahwa hanya mereka berdua yang mendaki di tanggal itu, yang ternyata bertepatan dengan malam 1 Suro. "Bang, beneran nih, cuma kita berdua?" tanya si Fitri kepada petugas base camp. Suaranya masih gemetar. Petugas itu mengangguk. "Iya Neng, makanya kok sepi. Mungkin karena malam 1 Suro, orang takut naik," katanya, wajahnya penuh simpati. Fitri dan Andi saling pandang, menyadari betapa nekatnya mereka. "Gue gak mau naik Salak lagi dalam waktu dekat," ujar Fitri masih gemeteran. Andi mengangguk.
ini pendakian paling ekstrim yang pernah gue alamin, Fit. Hampir mati, hampir tersesat. Udahlah cukup, kata si Andi, suaranya lemah. Kembali ke Bekasi, Fitri menceritakan pengalaman ini kepada tetangganya yang Hindu. Itu sosok putih, mungkin Prabu Siliwangi, Fit. Dia ngejaga kalian, kata temannya itu, mencoba memberikan penjelasan. Fitri hanya tersenyum kecil. Entah apa itu, tapi yang pasti, Allah yang melindungi kita, kata si Fitri. Hatinya masih dipenuhi rasa syukur sekaligus trauma. Sejak itu, Fitri vakum mendaki Gunung Salak selama 3 tahun. Pengalaman mengerikan di malam 1 Suro itu meninggalkan bekas yang sulit dilupakannya. Sebuah peringatan bahwa ada hal-hal di alam ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Lalu, bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.